Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safira Jayati. Saya adalah salah satu mahasiswa S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen ini. Perekonomian pada masa Orde Lama, sejak berdirinya negara Republik Indonesia, sudah banyak tokoh-tokoh negara yang saat itu telah menemukan bentuk perekonomian yang tepat bagi bangsa Indonesia, baik secara individu maupun diskusi kelompok. Tetapi pada pemerintah Orde Lama masih belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi negara Republik Indonesia yang memburuk. Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amatlah buruk, antara lain disebabkan oleh inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu, pemerintah RI menyatakan 3 mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang pemerintah Hindia Belanda dan mata uang penduduk Jepang. Selanjutnya, keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan yang amat buruk, adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutupi pintu perdagangan luar negeri Republik Indonesia. Ada kas negara kosong, eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan. Pada masa awal Orde Baru menerima beban berat dari buruknya perekonomian Orde Lama. Tahun 1966 sampai 1968 merupakan tahun untuk rehabilitasi ekonomi. Pemerintah Orde Baru berusaha keras untuk menurunkan inflasi dan menstabilisasi harga dengan dikendalikannya inflasi stabil politik tercapai yang berpengaruh terhadap bantuan luar negeri yang mulai terjamin dengan adanya IGGI. Selanjutnya, perekonomian pada masa era reformasi. Pada masa krisis ekonomi ditandai dengan tumbangnya pemerintah Orde Baru, kemudian diusul dengan era reformasi yang dimulai oleh pemerintah Presiden B.J. Habibie. Pada masa ini tidak hanya hal kenegaraan yang mengalami perubahan, namun juga kebijakan ekonomi, sehingga apa yang telah stabil dijalankan selama 32 tahun menjadi 32 tahun terpaksa mengalami perubahan guna menyesuaikan dengan keadaan. Dan perekonomian pada masa saat ini, setelah terjadinya COVID-19, menaiknya inflasi lagi, contohnya seperti kenaikan BBM, bahan bakar minyak, dan kenaikan bahan pangan dan lain-lain. Jadi kesimpulannya, perekonomian Indonesia sejak pemerintahan masa Orde Lama hingga masa reformasi dan saat ini masih mengalami beberapa gejolak perekonomian. Indonesia masih jatuh bangun. Hal ini dapat dilihat dari kemiskinan yang masih mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pengangguran berada pada tingkat tinggi dikarenakan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah angkatan atau jumlah manusia. Sistem ekonomi adalah sarana di mana negara mendistribusikan sumber daya dan memperdagangkan barang dan jasa. Sistem ini digunakan untuk mengendalikan 5 faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, pengusaha, sumber daya fisik, dan sumber daya informasi. Jenis-jenis sistem ekonomi. Secara umum, sistem ekonomi terdiri dari 5 jenis, yaitu yang pertama, sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi tradisi atau aktivitas ekonomi. Pada sistem ini berhubungan erat dengan tradisi dan kebudayaan. Sistem ini identik diterapkan di masyarakat perdesaan dengan hasil ekonomi berupa pertanian. Yang kedua, sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi yang terpusat. Sebagian besar sistem ini akan dikendalikan oleh pemerintah yang terlibat dalam proses produksi, mulai dari peralatan hingga fasilitasnya. Yang ketiga, sistem ekonomi liberal adalah suatu sistem di mana negara memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk mengadakan kegiatan ekonomi. Yang keempat, sistem ekonomi campuran adalah perpaduan antara ekonomi pasar dan ekonomi komando yang mengambil garis tengah antara kebebasan dan pengendalian, yang juga berarti garis antara peran mutlak negara atau kolektif dan peran menonjol individu. Yang kelima, sistem ekonomi kerakyatan, yaitu sistem yang digunakan di Indonesia berdasarkan atas demokrasi ekonomi
Pertumbuhan ekonomi nasional pada triliun 3 2022 tercatat sebesar 5,72%. YoY. Menguatnya pemulihan ekonomi ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi kuartal 3 2022 dibanding dengan kuartal 2 2022 sebesar 1,8%. Dengan tingkat pertumbuhan ini, level PDB nasional secara kumulatif sampai dengan triliun 3 2022 berada di 6,6%, di atas level kumulatif. Pada sisi pengeluaran, laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga masih relatif tinggi sebesar 5,4 YoY. Hal ini sejalan dengan beberapa indikator konsumsi masyarakat termasuk rata-rata indeks penjualan real yang tumbuh 5,5% pada triliun 3 2022. Di sisi lain, berbagai langkah pengendalian inflasi melalui tim pengendalian inflasi pusat dan tim pengendalian inflasi daerah serta penguatan program pelindungan sosial untuk memitigasi dampak penyesuaian harga energi cukup efektif dalam menjaga kesinambungan pemulihan daya beli masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat inflasi yang relatif terkendali dan tidak setinggi yang diperkirakan sebelumnya. Sementara itu, pada sisi konsumsi pemerintah masih terkontraksi sebesar 2,9 YoY namun tumbuh 11,7% dibanding triliun 2 2022. Pembentukan modal tetap domestik bruto pun menguat dari sebelumnya 3,1% di triliun 2 menjadi 5,0% di triliun 3 YoY. Kinerja perdagangan Indonesia juga masih kuat. Ekspor terus mencatat pertumbuhan yang tinggi, demikian juga impor tumbuhan untuk mendukung kebutuhan pasokan produksi dalam negeri. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi didorong oleh pertumbuhan positif seluruh sektor. Pada triliun 3, sektor manufaktur tumbuh sebesar 4,8% YoY. Pertumbuhan sektor irigasi sumber daya alam tumbuh kuat dengan industri logam dasar yang tercatat 20,2%. serta industri tekstil dan pakaian jadi dan sektor alas kaki dan barang kulit masing-masing tumbuh 8,1% dan 13,4% YoY. Kinerja perekonomian yang kuat dan selaras dengan kualitas pemulihan ekonomi terus terjaga, ditandai juga dengan berlanjutnya perbaikan kondisi ketenagakerjaan di Agustus 2022. Secara umum, tingkat pengangguran konsisten menurun jika dibandingkan dengan periode Agustus 2021. Pertumbuhan ekonomi mampu menyerap tenaga kerja hingga 4,25 juta orang dalam kurun waktu Agustus 2021 sampai Agustus 2022. Jawaban nomor 4. Indonesia, pertumbuhan ekonomi nasional triliun 3 2022 sebesar 5,72%. Menq atau mencerminkan menguatnya pemulihan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global. Amerika Serikat mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 2,6% pada kuartal 3 2022. Realisasi ini menjauhkan Amerika Serikat dari ancaman resesi ekonomi global. Ekonomi Jepang jumlah 2,2% per tahun pada kuartal 2 2022. Angka tersebut lebih lambat dari proyeksi sejumlah analis karena pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Jerman minus 11%. Nomor 5. Jawaban nomor 5 yaitu upaya yang dilakukan mengolah sumber daya alam yang ada di Indonesia dengan sebaik mungkin, yaitu meningkatkan kualitas mutu sumber daya manusianya, membuka peluang investasi, dan meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun cara pemerintah mengatasi kemiskinan yaitu membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mendukung usaha makro. Nomor 6. Perdagangan internasional adalah suatu kegiatan tukar-menukar barang atau jasa yang didasarkan atas kehendak sukarela
yang dilakukan antara dua negara atau lebih untuk memenuhi kebutuhan bersama melalui kegiatan ekspor dan impor. Neraca pembayaran yaitu catatan sistematis tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lainnya dalam jangka waktu tertentu. Arus modal masuk adalah aliran dana atau uang yang masuk ke suatu negara dari luar negara, misalnya dalam bentuk penanaman modal asing. Utang luar negeri atau ULN Indonesia adalah posisi kewajiban aktual penduduk Indonesia kepada bukan penduduk pada suatu waktu, tidak termasuk kontingen yang membutuhkan pembayaran kembali bunga dan atau pokok pada waktu yang akan datang. Jawaban nomor 7. Sumber daya Indonesia pada saat ini semakin berkurang karena penggunaan yang berlebihan dengan tidak menggunakan prinsip optimal dan lestari, dan karena kurang mampunya Indonesia dalam mengelola SDA tersebut, akhirnya beberapa kekayaan yang dimiliki Indonesia dikelola oleh negara asing.